Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu MU meraih hasil seri melawan Burnley dengan skor 1-1. Sementara Hakim Ziyech memutuskan untuk pensiun dari timnas Maroko. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, media Malaysia membandingkan Pratama Arhan dengan Canatip Songkrasin. Kita jauh ke Inggris guys, ada David Moyes yang sebut Declan Rice layak dihargai 100 juta euro. Beredar rumor kalau Pratama Arhan akan ke Lazio. Usai Arhan mencetak gol yang luar biasa, Pratama Arhan memang kerap disebut menjadi incaran klub-klub asing. Kabar ini mencuat usai media Italia Lazio Press mengungkap kalau klub asal Roma itu sedang membidik bek kiri andalan PSIS Semarang tersebut. Namun hal itu juga menjadi sorotan media Malaysia dan menyeret pemain Thailand Canatip Songkrasin dan membandingkan Pratama Arhan dengan bintang Thailand tersebut. Sebelumnya diketahui Canatip Songkrasin baru saja memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam transfer klub Jepang dari Consadole Sapporo ke Kawasaki Frontale. Pada konferensi pers, Moyes bilang kalau Declan Rice merupakan pemain yang sangat penting bagi West Ham. Moyes mengiyakan saat ditanya apakah Rice bernilai lebih dari 100 juta euro atau setara dengan 1 triliun lebih. Musim ini, Rice telah meningkatkan kualitas menyerang dalam permainannya, mencetak 4 gol, semua dari permainan terbuka dan memberikan banyak assist di semua kompetisi. Moyes juga bilang kalau Rice banyak belajar dari Mark Noble. Selain itu, Moyes juga mengatakan Rice harus melihat Harry Kane dan Harry Maguire dan semua pemain senior karena menurut Moyes, Rice berpeluang menjadi kapten Inggris masa depan. Video Kurt Zouma sedang viral karena ia menendang kucingnya sendiri. Dalam tayangan 37 detik yang beredar di Twitter itu, Zouma terlihat sedang memegang seekor kucing ras Bengal di dalam rumahnya. Lalu menjatuhkan kucing itu ke lantai dan menendangnya seperti sedang menendang bola. Gak cuma itu, Zouma juga melempar kucingnya dengan sepatu, yang membuat kucing tersebut lalu menghindar. Video itu diduga direkam oleh adiknya yang juga seorang pesepak bola, Yon Zouma. West Ham mengatakan kalau sudah bicara dengan Kurt Zouma dan akan menangani masalah ini secara internal, dan menegaskan kalau tidak memaafkan kekejaman terhadap hewan. Kurt Zouma akhirnya meminta maaf atas tingkah lakunya dan ia mengklaim kalau kucingnya dalam keadaan baik-baik saja. Manchester United coba melupakan Erling Haaland dan mengincar striker Real Sociedad yakni Alexander Isak. Sementara AC Milan berniat memperpanjang kontrak sang bomber veteran yakni Zlatan Ibrahimovic. MU diketahui tengah mencari striker baru. Dikabarkan nama Erling Haaland menjadi incaran Manchester United. Namun MU mengklaim kesulitan untuk merayu Haaland pindah ke Old Trafford. Mirror mengklaim bahwa Manchester United punya alternatif lainnya untuk Haaland. Mereka akan mencoba merekrut Alexander Isak dari Real Sociedad. Alasan MU tertarik merekrut Isak karena sang striker punya kemampuan di atas rata-rata. Dan menurut MU, Isak mirip dengan Zlatan Ibrahimovic. Selain itu, MU nggak bisa berlama-lama dalam pertimbangan transfer ini, pasalnya banyak peminat yang ingin merekrut titisan Ibrahimovic. Striker berusia 40 tahun ini sudah memasuki musim ketiga dalam periode keduanya di AC Milan. Meski usianya tak muda lagi, Zlatan masih produktif untuk mencetak gol. Kontrak Zlatan akan berakhir di musim panas nanti, sehingga saat ini muncul beberapa spekulasi terkait masa depan sang pemain. Menurut Maldini, saat ini pihaknya sedang mendiskusikan kontrak baru sang striker. Direktur olahraga AC Milan Paolo Maldini baru-baru ini angkat bicara terkait masa depan Zlatan Ibrahimovic. Ia mengklaim bahwa sang striker masih ingin bertahan di San Siro dan pihak Milan dengan senang hati mempertahankan sang striker. Pada musim lalu, Jude Bellingham tampil gemilang bersama Borussia Dortmund. Hal ini pun mendapat sorotan dari sejumlah klub papan atas Premier League. Dilansir dari The Sun, ada 3 klub yang tertarik untuk merekrut sang gelandang. 3 klub itu adalah Manchester United, Liverpool, dan Manchester City. Akan tetapi mereka harus bersabar untuk meminang Bellingham. Pasalnya Dortmund gak berniat untuk melepas Bellingham dalam waktu dekat ini. Manchester United sedang berburu striker baru dan sudah dikaitkan dengan banyak penyerang bertalenta.
Salah satunya adalah bomber RB Leipzig yakni Christopher Nkunku. Direktur RB Leipzig Oliver Minslav meminta Manchester United untuk melupakan rencana tersebut. Pasalnya Minslav sama sekali nggak berniat menjual Nkunku. Sebaliknya RB Leipzig berniat untuk mempertahankan Nkunku yang terikat kontrak di Red Bull Arena sampai tahun 2024. Zinedine Zidane yang menjadi incaran PSG berniat menyatukan Ronaldo dan Messi. Kita pindah ke Inggris, ada pemain muda Fulham Fabio Carvalho yang menjadi incaran klub-klub raksasa. Zinedine Zidane dikabarkan masuk ke dalam daftar pelatih yang diincar oleh PSG. Kabarnya Zidane bakal didatangkan sebagai pengganti Mauricio Pochettino. Dilansir dari Mirror, peluang Zidane untuk melatih PSG juga terbuka cukup lebar. Zidane bahkan sudah meminta PSG untuk mendatangkan pemain-pemain pilihannya. Salah satunya adalah bomber Manchester United Cristiano Ronaldo. Seandainya terwujud, maka PSG akan punya duet Ronaldo-Messi. Fabio Carvalho tampil mengesankan bersama Fulham. Pemain berusia 19 tahun ini menarik perhatian Liverpool. Rencananya The Reds akan merekrut Carvalho sebagai pengganti Roberto Firmino. Akan tetapi Liverpool dianggap gagal dalam mendatangkan Carvalho. Sementara itu Real Madrid dan Barcelona dikabarkan juga berniat untuk merekrut Carvalho. Christian Eriksen memutuskan untuk bergabung dengan Brentford di sisa musim 2021-2022. Keputusan ini cukup mengejutkan, pasalnya Eriksen sempat dikabarkan gak bisa bermain lagi. Walaupun mendapat larangan bermain di Italia, Eriksen gak menyerah. Eriksen pun melewati segala tes medis untuk membuktikan kalau kondisinya sudah fit. Beruntung peraturan di Inggris nggak seketat di Italia. Pada akhirnya Eriksen bisa kembali merumput dengan alat bantu di jantungnya. Selanjutnya Fiorentina berniat mempermanenkan Lucas Torreira yang mereka pinjam dari Arsenal. Sedangkan Ralf Rangnick mengungkap masalah tumpulnya lini penyerangan Manchester United. Beberapa bulan terakhir Arsenal sering dikaitkan dengan Dusan Vlahovic. Akan tetapi Vlahovic justru bergabung dengan klub Serie A lainnya yakni Juventus. Kabarnya Arsenal dan Fiorentina akan bertemu untuk membahas pemain lain yakni Lucas Torreira. Fiorentina ingin mempermanenkan Torreira dari peminjaman dengan mahar sebesar 15 juta euro. Akan tetapi Fiorentina harus memenuhi satu persyaratan yakni lolos ke kompetisi Eropa di musim depan. Manchester United tersingkir dari Piala FA setelah dikalahkan Middlesbrough lewat adu penalti. Rangnick mengatakan cukup senang dengan permainan Ronaldo CS. Rangnick mengklaim kalau timnya tampil dominan dan menciptakan banyak peluang. Akan tetapi Rangnick nggak membantah kalau timnya juga menyia-nyiakan peluang tersebut. Selain lini penyerangan yang tumpul, The Red Devil juga lengah dalam bertahan. Next, Spotify sepakat menjadi sponsor utama Barcelona sampai 3 tahun ke depan. Kita jauh ke Afrika, ada Mohamed Salah yang ingin membalas dendam ke Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2022. Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan Spotify sebagai sponsor barunya. Nantinya Spotify akan menjadi sponsor utama di jersey tim putra dan putri Barcelona. Kabarnya Barcelona dan Spotify menandatangani kontrak kerjasama selama 3 tahun. Sinyal kesepakatan ini sudah muncul sejak CEO Spotify Daniel Ek hadir di Camp Nou. Sementara itu terdapat kabar mengejutkan lainnya terkait perubahan nama stadion. Kabarnya Spotify juga mengubah penamaan Camp Nou. Pada final Piala Afrika kemarin, Mesir harus mengakui keunggulan Senegal lewat adu penalti. Kabarnya Kapten Mesir Mohamed Salah meminta rekannya untuk segera bangkit. Pasalnya mereka harus berfokus ke kualifikasi Piala Dunia 2022. Selain itu, Salah menyebut kalau dia akan balas dendam pada laga kualifikasi melawan Senegal bulan depan. Mesir harus kembali melawan Senegal untuk memperebutkan satu tiket ke Qatar. Sergio Aguero menceritakan momen saat mengalami sesak nafas di laga kontra Alaves. Saat itu Aguero mencoba tetap tenang walaupun sudah merasakan ada yang gak beres. Kini Aguero mengaku kalau dadanya tertanam sebuah chip agar dokter bisa memantau detak jantungnya. Aguero pun menyebut kalau dirinya terlihat seperti Iron Man.
Pasalnya di malam hari chip di dadanya akan mengeluarkan warna hijau, serupa dengan Iron Man yang punya arc reactor di bagian dadanya. Berita selanjutnya, CEO Barcelona Ferran Reverter mengundurkan diri karena bentrok dengan presiden klub Joan Laporta. Sementara Manchester United gagal meraih kemenangan atas Burnley. CEO Barcelona Ferran Reverter mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya Reverter sudah menjabat sebagai CEO Blaugrana selama 7 bulan. Reverter menyebut kalau dia mundur karena faktor pribadi dan keluarga. Akan tetapi media lokal La Vanguardia menyebutkan hal yang berbeda. Kabarnya Reverter mundur karena bentrok dengan Presiden Barcelona Joan Laporta. FK Senica nggak bisa mendaftarkan Witan Sulaiman di lanjutan Liga Slovakia di musim ini. Gak cuma Witan, FK Senica juga nggak bisa mendaftarkan Kriyakium Mayonga. Mayonga sendiri baru didatangkan secara gratis dari Wolverhampton Wanderers. Sementara itu FK Senica dilarang mendaftarkan keduanya karena terkena sanksi dari FIFA. Kabarnya FK Senica belum mengambil langkah terkait permasalahan tersebut. Pada pekan ke-24 Premier League, Manchester United bertanding melawan Burnley. Laga ini berakhir imbang dengan skor 1-1. MU sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Paul Pogba. Akan tetapi Burnley menyamakan skor lewat gol Jay Rodriguez di awal babak kedua. Saat itu Jay mencetak gol melalui umpan dari Wout Weghorst. Hasil seri ini membuat Manchester United bertahan di peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 39 poin. Sementara Burnley terbenam di dasar klasemen dengan mengkoleksi 14 poin. Sebagai informasi, gol Burnley ini adalah gol pertama mereka ke gawang Manchester United di Turf Moor sepanjang sejarah. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, Salvador Tequila, El Control ya. Newcastle keluar dari zona degradasi Premier League setelah berhasil mengalahkan Everton. Pada laga ini Everton unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Jamal Lascelles. Akan tetapi Newcastle berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Lascelles. Kedudukan pun menjadi 3-1 setelah Ryan Fraser dan Kieran Trippier mencatatkan namanya di papan skor. Kini Newcastle berada di peringkat ke-17 klasemen dengan mengkoleksi 18 poin. Sementara Everton berada satu peringkat di atasnya dengan selisih 1 poin. Inter Milan lolos ke semifinal Coppa Italia setelah menyingkirkan AS Roma dengan skor 2-0. Sedangkan Hakim Ziyech menyampaikan kabar mengejutkan dengan pensiun dari timnas Maroko. Pada perempat final Coppa Italia 2021-2022, Inter Milan bertanding melawan AS Roma. Inter Milan sudah unggul pada menit kedua lewat gol dari Edin Dzeko. Sementara pada babak kedua giliran Alexis Sanchez yang mencatatkan namanya di papan skor. Sanchez melakukan tendangan jarak jauh yang gak bisa dibendung oleh Rui Patricio. Hasilnya Inter Milan unggul 2 gol tanpa balas dan melaju ke semifinal Coppa Italia 2021-2022. Hakim Ziyech memutuskan untuk gantung sepatu dari timnas Maroko. Pengumuman ini tentu mengejutkan mengingat Ziyech baru berusia 28 tahun. Keputusan ini diambil setelah Ziyech bersitegang dengan pelatih Maroko Fahid Halilhodzic. Sebelumnya Halilhodzic sempat menuding Ziyech pura-pura cedera agar nggak dipanggil ke dalam tim. Hasilnya Ziyech sudah nggak dipanggil bahkan di Piala Afrika kemarin. Walaupun masih bisa kembali saat Maroko berganti pelatih, Ziyech tetap memutuskan untuk pensiun saja. Pada laga Manchester United melawan Burnley terdapat momen lawak yang diperlihatkan oleh Jadon Sancho. Saat itu Sancho terlihat meliuk-liuk untuk melewati James Tarkowski. Akan tetapi aksi Sancho justru gagal keren karena terlihat berputar-putar. Gak cuma aksi lawak yang mutar-mutar, Sancho juga terlihat melawak saat melepaskan tembakan. Bukannya merilis tembakan ke arah gawang, tembakan Sancho justru jauh melambung ke udara. Cristiano Ronaldo mencatatkan statistik buruk yakni gagal mencetak satu pun gol dalam 5 pertandingan terakhir. Rekor ini bahkan menjadi yang terburuk sejak tahun 2010 silam. Padahal di Premier League musim ini Ronaldo mendapat kepercayaan dengan tampil di 19 pertandingan. Sayang Ronaldo juga baru mencetak 8 gol.
Salah satu netizen menyebut kalau Ronaldo menurun karena berada di klub yang buruk. Selain itu, Ronaldo juga mengalami penurunan performa karena dianggap sudah tua. Barcelona dan Juventus sempat terpuruk sampai terlempar ke papan tengah klasemen. Hal ini disebut sebagai dampak dari kepergian Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Akan tetapi Barcelona mulai bangkit dan kini menduduki peringkat keempat klasemen La Liga. Serupa juga dengan Juventus yang duduk di peringkat 4 klasemen Serie A. Sebaliknya Ronaldo dan Messi justru mengalami kesulitan di klub barunya. Ronaldo bahkan mencatatkan rekor buruk dengan gagal mencetak gol di 5 laga terakhir. Guys, kita bacain komentar lagi. Ini dari Milan Anjay. Wah, Ronaldo gabung PSG, klub PSG makin menjadi-jadi OP, mantap. Iya, kapan lagi nih kita lihat Messi sama Ronaldo satu tim, ya kan? Next, ini dari Ardiansyah. Kak, pilih mana, Jesse Lingard atau Mason Greenwood? Aku pilih Lingard lah guys, aku nggak suka cowok yang kasar-kasar. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa!